kegiatannya, nilai pengadaannya, keluaran output, terjadi volume dan satuan, nama TPK, lokasi, dan waktu pelaksanaan. Lanjut. Nah, kemudian metode kedua yaitu proses pengadaan barang jasa itu selain swak lola adalah melalui jenis pengadaan melalui penyedia, yaitu yang tidak bisa dilakukan secara swak kelola. Nah, ini prosesnya sebagai berikut. Ketentuannya ketentuan melalui pengadaan melalui penyedia. Kegiatan yang mendukung kegiatan yang mendukung pelaksanaan swak kelola contohnya antara lain pembelian material pada swak kelola pembangunan jembatan desa, sewa peralatan untuk soal pembangunan balai desa, konsultansi untuk merencanakan pembangunan kantor desa. Tapi biasanya untuk menduduki sama Agim Channel bersama Agim Channel gitu. Bersama Agim Channel. Jangan lupa like dan subscribe. Kegiatannya, nilai pengadaannya, keluaran output, terjadi volume dan satuan, nama TPK, lokasi, dan waktu pelaksanaan. Lanjut. Nah, kemudian metode kedua yaitu proses pengadaan barang jasa itu selain swak lola adalah melalui jenis pengadaan melalui penyedia, yaitu yang tidak bisa dilakukan secara swak kelola. Nah, ini prosesnya sebagai berikut. Ketentuannya ketentuan melalui pengadaan melalui penyedia. Kegiatan yang mendukung kegiatan yang mendukung pelaksanaan swak lola contohnya antara lain pembelian material pada swak lola pembangunan jembatan desa, sewa peralatan untuk soal pembangunan balai desa, konsultansi untuk merencanakan pembangunan kantor desa. Tapi biasanya untuk menduduki perencanaan kita kan kalau masalah di desa itu ada pendamping desa ya, bisa memanfaatkan pendamping desa. Apabila tidak bisa juga bisa meminta ke dinas teknis, ke PUPR. Apabila tidak bisa juga ini konsultansi yang memakai konsultan percaya itu pilihan terakhir sebenarnya. Lanjut, kegiatan belanja yang tidak dapat dilaksanakan dengan swak lola contohnya antara lain ada ini pengadaan kalau barang itu ada pengadaan komputer, printer, dan kertas itu biasanya melalui pengadaan melalui penyedia. Langganan daya listrik, internet, pengadaan alat pengeras suara, sewa tenda, pengadaan kendaraan bermotor, atau pengadaan traktor. Itu biasanya tidak bisa dilaksanakan oleh secara swak kelola. Lanjut. Nah, alur kegiatan melalui penyedia itu pertama perencanaan, penyusunan dokumen oleh KSKUR sama dengan seperti tadi penyusunan perencanaan sama pada proses pengadaan swak lola. Jadi penyusunan perencanaan itu dilaksanakan oleh KSKUR. Kemudian pelaksanaan melalui penyediaannya dilakukan oleh TPK atau TPK dan masyarakat. Kemudian pelaporan pekerjaan oleh TPK kepada KSKUR. Kemudian bisa dilanjutkan dengan pengendalian pengadaan, evaluasi oleh KUR, pengumuman, perubahan. Atau jika terdapat perubahan surat perjanjian, ini dimungkinkan ada perubahan perjanjian ya biasanya. Ini biasanya perjanjian itu manakala terjadi adanya bencana, keadaan kahar lah misalnya ini. Ini perubahan adendum perjanjian, adendum kontrak. Ini boleh dilaksanakan kalau terjadi keadaan kahar, bencana, atau antara RAB gambar dengan lokasi proyek itu tidak sesuai, itu bisa dilakukan perubahan kontrak. Selanjutnya ke penyelesaiannya penyelesaiannya yaitu kepala desa, KSKUR, PPK, dan penyedia. Nah, ini persiapan pengadaan melalui penyedia itu pertama membuat dokumen persiapan pengadaan yang dilaksanakan oleh KUR. Dokumen yang harus diinformasikan dalam perencanaan ini pertama yaitu waktu pelaksanaan pekerjaan, gambar rencana kerja apabila itu juga diperlukan, HAK, rangkaian jam kerja, spek teknisnya, daftar kuantitas dan harga, APS, dan tangan surat perjanjian. APS adalah harga parkir sendiri yang ditetapkan oleh KASI atau KUR menjelang dilaksanakannya kegiatan pengadaan melalui penyediaan dengan merujuk pada harga pasar.
Lanjut. HPS tadi udah ya. Cara menentukan HPS itu cara satu, mencari informasi tentang harga barang dasar di desa tempat atau di desa sekitarnya. Waktu-waktunya ketika menjelang dilaksanakan pemilihan penyedia. Kalau di kami Pak di kabupaten, HPS itu ada jangka waktunya Pak. Sebelum pelaksanaan itu maksimal 28 hari. Apabila lebih dari 28 hari, HPS itu tidak berlaku, harus direvisi kembali. Itu kalau di kami, tapi di desa sekretariat tidak berbeda jauh. Artinya kasih dan KUR itu sebelum pelaksanaan pengadaan jasa sebelum melaksanakan pengadaan oleh KPK itu si HPS-nya harus segera dibuat oleh kasih dan KUR. Nah, kemudian selanjutnya apabila barang jasa tidak ada di desa setempat, satu, jika hanya terdapat satu penyedia, maka harga pasar adalah harga yang ditawarkan penyedia tersebut. Jika terdapat lebih dari satu penyedia, maka harga pasar adalah harga yang paling banyak ditemukan. Kedua, harga yang paling rendah jika tidak ada harga sebagaimana dimaksud pada huruf A. Lanjut. Penetapan HPS tadi dari saya sampaikan dilaksanakan oleh KUR atau kasih. Cara menghitungnya, satu, harga pasar di desa setempat atau di desa sekitar. Kemudian dalam menentukan HPS juga agar memperhitungkan pajak PPN ya, pertambahan nilai. Kemudian juga agar memperhitungkan biaya angkut. Selanjutnya dalam ketentuan lain dalam menentukan HPS, apabila terdapat perbedaan HPS dengan RAB pada DPA, sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAB pada DPA. Namun apabila perbedaan harga tersebut melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan tidak dapat dilanjutkan. Kasih dan KUR sama seperti di Swakolo tadi, agar kasih dan KUR apabila terdapat perbedaan HPS dengan pagu melebihi pagu HPS-nya, maka kasih dan KUR itu harus melaporkan kepada kepala desa. Kemudian dari rancangan surat perjanjian. Nah, ini rancangan surat perjanjian ini digunakan untuk transaksi yang membutuhkan penjabaran teknis terkait ruang lingkup kegiatan, hak dan kewajiban per pihak, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan lain-lain kalau diperlukan. Tindak lanjutnya, dalam hal pelaksanaan pengadaan dilakukan oleh PPK, kasih KUR menyampaikan dokumen persiapan pengadaan ke PPK untuk dilakukan pengadaan. Lanjut. Nah, ini pelaksanaan melalui penyediaannya dasarnya yaitu dokumen perencanaan pengadaan yang disusun oleh kasih KUR. Sasaran utamanya, jadi dalam proses pengadaan melalui penyedia, PPK dan PPK dan masyarakat yang jadi panitia pengadaan itu diutamakan adalah penyedianya yang berasal dari desa setempat, Pak. Jangan dulu keluar dari desa setempat, misalkan di desa setempat, dan mengutamakan bahan material yang sekitar lokasi pekerjaan setempat. Namun apabila di desa setempat itu tidak ada, kita bisa ke desa sekitar atau ke tingkat kabupaten untuk proses pengadaannya. Kemudian terkait dengan jenjang nilai pengadaan menurut penyedia sebagai berikut. Itu ada di bab 3, Pak. Satu ada pembelian langsung, kedua ada permintaan penawaran, dan yang ketiga ada lelang. Nah, ini untuk pembelian langsung di bawah 50 juta, artinya si TPK bisa langsung beli hanya dengan bukti kwitansi dan nota. Sedangkan yang di atas 50 juta sampai dengan 200 juta itu termasuk ke dalam kategori permintaan penawaran. Artinya TPK harus membuat permintaan penawaran kepada penyedia yang ada di desa setempat, atau kalau tidak ada bisa keluar desa sekitarnya. Buktinya adalah nota dan kwitansi. Sedangkan yang ketiga adalah lelang. Lelang dilaksanakan untuk terkait pengadaan yang di atas 200 juta. Lanjut. Nah, ini pembelian langsung tadi seperti yang tadi katakan langsung adalah dilaksanakan oleh kasih atau KUR atau TPK itu langsung kepada penyedia. Satu, permintaan. Jadi pada pembelian langsung itu tinggal si TPK kasih ke KUR negosiasi dengan berapa menuju acara lah.
Jadi pada saat pembelian langsung, si TPK kasih ke KAUR, tinggal negosiasi dengan penyedia. Kalau sudah terjadi kesepakatan baru dibuat proses transaksinya. Sedangkan yang permintaan penawaran maka dilakukan oleh TPK. Di permintaan penawaran itu metode pengadaan dengan membayar langsung dengan permintaan penawaran tertulis paling sedikit kepada dua penyedia dilakukan oleh TPK. Nanti ini prosesnya si TPK membuat surat penawaran kepada penyedia dan penyedia menyampaikan jawaban terhadap surat penawaran, kemudian ada negosiasi, dari negosiasi tersebut baru transaksi. Sedangkan lelang yang ketiga adalah metode pembelian untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia yang memenuhi syarat. Nah, tadi seperti udah lanjut tadi udah ini udah lanjut terus. Nah, kalau sudah proses tadi ada proses pengadaan melalui penyedia itu ada tiga jenis tadi. Kalau sudah dilaksanakan, malah pelaksana pengendalinya adalah dari kasih KAUR. Maka lingkup pengendaliannya kasih KAUR melakukan pengendalian pelaksana pekerjaan yang tercantum dalam bukti transaksi. Apabila ada tidak kesesuaian dalam hal terjadi perbedaan antara target dalam pelaksanaan dengan bukti transaksi, maka kasih KAUR memerintahkan penyedia untuk melaksanakan perbaikan pelaksanaan pekerjaan, dan apabila penyedia tidak mampu mencapai target, maka kasih KAUR dapat memberi sanksi yang tercantum dalam bukti transaksi. Lanjut. Bukti transaksi berarti dari satu pembelian langsung atau permintaan penawaran, itu contohnya struk, nota, kwitansi dan sebagainya. Sedangkan surat perjanjian adalah untuk proses pengadaan yang melalui lelang. Bukti pembelian di atas berlaku untuk metode pengadaan melalui penyedia pada pembelian langsung dan permintaan penawaran. Artinya yang belanja di bawah 200 juta itu, di bawah 50 juta dan di bawah 200 juta, dia cukup struk, nota, kwitansi. Sedangkan yang di atas 200 juta harus ada surat perjanjian. Lanjut. Nah, ini terkait surat perjanjian atau istilah di kami ke addendum kontrak ya. Ini perubahan perjanjian dilakukan dalam hal terjadi keadaan kahar. Misalnya kalau bentuknya dalam keadaan bencana misalnya ini. Kedua, terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar atau spek teknis di KK. Dua, dalam hal terdapat perbedaan tersebut, kasih atau KAUR bersama penyedia melakukan perubahan surat perjanjian yang meliputi perubahan spek teknis sesuai dengan kondisi lapangan, volume, dan atau jadwal pelaksanaan. Tiga, dalam hal perubahan surat perjanjian memerlukan perubahan anggaran, kasih KAUR dapat melakukan perubahan surat perjanjian setelah dilakukan penyesuaian dokumen anggaran. Empat, penyesuaian dokumen anggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan desa. Yang kelima, perubahan surat perjanjian dilakukan kasih KAUR dengan persetujuan oleh kepala desa. Lanjut. Nah, ini pengumuman pengadaan melalui penyedia. Jadi TPK mengumumkan hasil pemilihan penyedia melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat sekurang-kurangnya pada papan pengumuman desa, sama dengan media pengadaan swakelola. Data yang harus diumumkan adalah berupa nama kegiatan, nama kegiatan, nama penyedia, nilai pengadaan, keluaran, outputnya, lokasi, dan waktu penyelesaian pekerjaan. Lanjut. Nah, pelaporan dan selanjutnya setelah sudah itu proses selanjutnya dari pengadaan adalah pelaporan dan serah terima pengadaan barang jasa di desa. TPK melaporkan kepada kasih KAUR baik yang melalui swakelola maupun melalui penyedia terkait dengan kemajuan pelaksanaan. Ada Kang Peri, dapnya media acara. Nah, ini TPK melaporkan kepada kasih itu berupa kemajuan pelaksanaan pengadaan, kedua pelaksanaan pengadaan yang telah selesai 100%, kemudian laporan tersebut disertai dengan dokumen pendukungnya
Berdasarkan laporan tersebut, kasih tahu melalui pekerjaan pengadaan mulai disewa kelola dari TPK dengan menandatangani berita acara serah terima BAST. Kalau melalui penyedia dengan memberikan berita acara serah terima. Sama harus ada berita acara serah terima baik oleh swaklola maupun melalui penyedia. Bedanya kalau mulai swaklola itu BAST-nya dengan PPK atau PPK dan masyarakat. Kalau mulai penyedia, berarti BAST-nya dengan penyedia. Kemudian Pasif Kaur menyerahkan hasil kegiatan dari pengadaan sesuai bidang kepada kepala desa dengan berita acara penyerahan. Artinya setelah BAST tersebut, Pasif Kaur membuat berita acara penyerahan kegiatan pengadaan kepada kepala desa. Selanjutnya dokumen tersebut harus diarsipkan dan seluruh dokumen terkait pengadaan harus disimpan dan dapat diakses oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan. Saya kira untuk proses pengadaan barang jasa di desa sementara cukup sekian. Mungkin akan lebih baiknya apabila kita ada sesi diskusinya ini, ada tanya jawabnya, biar kita bisa memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di desa, atau kalau tidak bisa dipecahkan oleh kami, kita bisa berkonsultasi dengan tingkat yang lebih tinggi. Sementara sekian dari bagian pengadaan barang jasa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih Pak Kabak sudah menyampaikan materi yang begitu gamblang dan lugas terkait dengan proses PBJ untuk pengadaan barang jasa di desa ini berdasarkan dari Perkayal KPP 12 tahun 2019. Nah, betul tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kabak bahwasannya kita sudah mengajukan untuk perubahan peraturan Bupati terkait dengan pengadaan barang jasa yang sebelumnya ada Perbup nomor 22 tahun 2015 dan kita sudah melakukan penyesuaian. Tadi juga disampaikan masih di bagian hukum, sekarang proses penandatanganan oleh Bupati terkait dengan peraturan Bupati terkait dengan PBJ desa. Berikutnya untuk yang materi yang terakhir dari Inspektorat ini yang mungkin sangat penting sekali untuk disimak dan diperhatikan. Ini ada beberapa poin-poin yang bisa dijadikan bahan evaluasi bagi kita untuk dalam hal pengelolaan keuangan desa, dijadikan evaluasi buat kita. Apa saja nih nanti yang jadi temuan-temuan apa saja? Apa yang menjadi temuan-temuan ini tadi tidak ada suaranya, mohon maaf ya, tadi saya ditutup mic-nya sengaja, bukan tadi karena Pak Kabak sedang menyampaikan materi. Oke. Betul tadi yang disampaikan oleh Pak Kabak bahwasannya peraturan Bupati ini sudah kita ajukan ke bagian hukum untuk ditandatangani oleh Pak Bupati. Ini adalah revisi dari Perbup nomor 22 tahun 2015 yang mana terkait dengan pengadaan barang jasa. Nah, ini bagi rekan-rekan di desa maupun dari kecamatan, ini kalau memang ada pertanyaan, saya kira ini tidak bisa kita tampung secara keseluruhan ini ya. Jadi untuk menghemat waktu karena memang agenda kita ini sampai duhur ya. Karena kalau lewat duhur harus ada snack nih, pasti menyiapkan snack gitu. Jadi kita tampung nanti ada pertanyaan, silakan nanti kalau memang ada terkait barang jasa nanti akan kita sampaikan ke bagian barang jasa atau terkait dengan pengelolaan keuangan akan kita sampaikan juga ke bagian inspektorat ataupun dijawab oleh kita secara langsung ya. Oke Bapak Ibu, ini untuk acara selanjutnya adalah pemaparan dari rekan-rekan di inspektorat. Ini ada beberapa yang bisa dijadikan evaluasi bagi kita dalam hal pengelolaan keuangan desa maupun dalam hal pengelolaan badan usaha milik di desa. Saya kira ini sangat penting untuk kita simak dan kita perhatikan untuk menghemat waktu ini karena waktu juga sudah mendekati jam 12. Saya serahkan langsung ke rekan-rekan di inspektorat untuk menyampaikan materi ataupun hal-hal yang perlu disampaikan ke rekan-rekan di desa atau kelompok yang ada materinya. Setelah ini silakan di-share juga kayak Pak Kabak.
Untuk selanjutnya saya silakan langsung ke bagian sektorat untuk menyampaikan seluas-luasnya. Mangga Pak. Terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Dites dulu Bu, suaranya terdengar nggak Pak? Jelas Bu. Jelas Bu. Ada suaranya. Ada. Lanjut. Terima kasih Pak. Alhamdulillah.